Orang-orang dahulu di waktu malam beperjalan, melakukan perjalanan. Pesawat. Kata beliau radhiyallahu anhu, hatta idza kunna fi akhiril lail, sampai pada kalau di siang hari waqa'na waq'ah, ada kejadian. Nah, kejadian ini kata beliau, la waq'ata ahla 'indal musafir minha. Enggak ada bagi seorang musafir kala itu di masa kami, kata beliau sahabat Imran bin Husain ini, yang lebih indah yang dia rasakan ketimbang perjalanan saat itu. Artinya tumben-tumben kejadian semacam ini jarang-jarang terjadi. Apa kejadiannya? Lihat. Kata beliau radhiyallahu anhu wa ardahuma, fama aiqadhana illa harus syams. Saat itu kami semua tidur di waktu malam. Sudah akhir malam, kira-kira kalau sekarang sudah masuk jam 2, jam 3 gitu ya. Sudah siap-siap mau masuk sholat subuh, tapi dalam safar, Pak, dalam perjalanan ini. Ketika itu kami semua tertidur. Kami semua tertidur sampai waktu pagi. Enggak satu pun terbangun. Kami semua dibangunkan oleh panasnya terik matahari. Masya Allah. Artinya mereka safar, perjalanan, capek, ketiduran semua. Bahkan Rasul SAW tertidur. Kita lihat hadisnya. Wa kana awwala man istayqadha fulanun thumma fulanun thumma fulan yusammihim Abu Raja. Maka saat itu terbangunlah si fulan, terbangun si fulan, terbangun si fulan. Ada yang namanya dikenal dengan Abu Raja. Thumma Umar bin Khattab ar-rabi'. Umar bin Khattab orang yang keempat bangun pertama kali. Pertama, kedua, ketiga Abu Raja, yang keempat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika bangun, apa kata beliau? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqad hatta yakuna huwa yastayqidh. Rasul itu kalau sudah tidur, beliau tidak boleh ada yang membangunkan sampai beliau sendiri yang terbangun. Karenanya para sahabat itu beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tertidur enggak satupun, ya Rasul bangun. Enggak ada yang bangun. Enggak ada yang berani, Pak. Itu adab kepada Rasul. Semuanya diam, enggak berani ngapa-ngapain. Padahal kita lihat tadi dari malam berarti sudah sholat subuh apa belum? Belum ada yang sholat subuh. 3 orang pertama bangun enggak berani ngapa-ngapain. Tapi Umar, kita lihat kasusnya di sini. Umar bangun, gelisah beliau radhiyallahu anhu arda. Aduh, kita belum sholat subuh ini. Gimana yang terjadi? Lihat, kata sahabat tadi Imran bin Husain menceritakan hadis ini. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun yang keempat, merasa belum sholat, maka kata periwayat hadis ini, Umar kabbar wa rafa'a sautahu bitakbir. Umar bertakbir, mengangkat suaranya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus begitu berulang-ulang. Enggak berhenti-berhenti. Dia ucapkan takbir terus. Mungkin niatnya agar Rasul bangun sebenarnya. Tapi kan enggak bangun, Rasul bangun, enggak mungkin. Karena begini, bisa jadi kalau Rasul tertidur, itu wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu yang dipahami oleh seluruh para sahabat. Jangankan dalam keadaan tertidur, dalam salah waktu sholat pun enggak diperbaikin. Rasul salah dalam sholat enggak ditegur oleh sahabat. Ada riwayat itu disebutkan itu, di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalaita ma'ana ya Ubay? Ubay, kau sholat subuh bersama kami?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay, "Iya ya Rasul, aku sholat di belakangmu." Kata Nabi apa? "Ma mana'aka alla taftah alayya?" Apa yang menghalangi engkau untuk memperbaiki bacaanku? Karena para sahabat sadar Quran itu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi nanti ada ayat yang terbalik, akan dirubah, akan dinasah, mansuh dan seterusnya. Para sahabat enggak tahu. Maka enggak ada satupun yang menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak tahu tentang Rasul salah dalam salat, Rasul pernah lupa dalam salat, Rasul bahkan salah dalam membaca Al-Qur'an dalam salat, tidak ditegur. Khawatir jangan-jangan ada wahyu turun. Kami tidak tahu, kata para sahabat. Ini disebutkan oleh Imran bin Husain. Termasuk ketika Rasul tidur, li'anna la nadri ma yahdus lahu fi naumih. Karena kami tidak tahu ketika Rasul tidur itu apa yang terjadi pada beliau. Jangan-jangan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, memberikan wahyu. Nah, termasuk Umar di sini kemudian beliau mengucapkan kalimat takbir berulang-ulang. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terjaga. Beliau terbangun. Falamma stayqadha syakau ilaihi alladhi asabahum. Ketika Rasul sudah bangun, para sahabat kemudian mengeluh kesahkan permasalahan mereka, yaitu mereka belum sholat. Rasul pun tahu memang belum sholat ya. Belum sholat apa? Subuh. Ketika mereka semua belum sholat subuh, maka Rasul mengatakan begini, la dhair, la yadur.
nggak masalah, nggak apa-apa, karena tetap akan dilaksanakan sholat. Jadi bukan nggak apa-apa nggak usah sholat, bukan. Nanti kalau ada yang tertidur, nggak apa-apa tidur aja terus, bukan. Jadi kita katakan nggak apa-apa tertidur. Ingat, tertidur, bukan menyengaja oh belum sholat, ntar aja deh tidur lagi, enggak ya. Ini beda kalimat. Nah, ketika sudah tahu demikian, Rasul perintahkan kepada para sahabat, irtahilu, ayo kita berangkat dulu, jalan dulu, cari tempat yang kira-kira enak untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Ketika sudah sampai pada satu tempat, tsumma nazal, semuanya tinggal di satu tempat tersebut. Fada'a bil wudu fatawadda. Rasul kemudian memerintah kepada para sahabat untuk mengambilkan air wudu. Maka Rasul pun berwudu. Ini dulu di awal-awalnya. Ketika berwudu diperintahkan untuk sholat, adzan dulu berkumandang, kemudian sholat subuh pun ditunaikan. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, enggak ada masalah, enggak apa-apa, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kemudian beliau meminta air wudu ketika sampai di satu tempat, dan kemudian beliau pun berwudu, para sahabat pun berwudu, kemudian ditegakkan ibadah sholat subuh kala itu.